Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada yang hari ini merelay atau menonton atau menyaksikan Bosman Live yang akan menceritakan hal-hal yang menarik pastinya karena sudah lama kita tidak mengudara dan men-share. Kita akan punya gaya lain, punya genre lain, punya aliran lain demi membuat Anda semua mengerti otot atau muscle knowledge atau otot bernegara yang lain yang akan kita ajarkan, yang akan membuat kita menjadi negara besar superpower di 2045. Dan di sini Anda akan selalu mendengarkan kata-kata berulang, yaitu new mind 1, nomor 2 adalah 024, di mana kita target 024 adalah new mind sudah mendapat mandat. Itu bukan berarti Bosman atau seorang Mardigu menjadi presiden, tapi kita berharap dalam 3 tahun ke depan, ya, kemarin kita udah punya 171 juta viewer. Kalau satu orang menonton 10 video Bosman, maka ada 17 juta sahabat Indonesia yang sudah menonton video Bosman. Kalau kita menarget 1 miliar viewer dengan teman-teman ada sekitar 100 akun bersama-sama, kalau 1 miliar viewer ditonton, maka kalau satu orang nonton 10, ada 100 juta warga Indonesia sudah terkena dengan New Mind. Saya harapkan secara pribadi 70% menerima konsep tersebut. Kalau 70% menerima konsep tersebut, ada sekitar 70 jutaan orang, itu sudah hampir 50% dari mata pilih di 2024. Dan inilah yang menentukan course atau Indonesia mau kemana nantinya. Maksudnya begini, sahabat semua, sahabat muda, saya mengkhususkan Anda yang berjiwa muda dan masih muda yang saat ini umurnya 40 tahun paling tua atau 40 tahun ke bawah. 3 tahun lagi paling tua adalah 43, 45 mungkin ya. Dan Anda yang berusia 45 tahun ke bawah, di tahun 2024 Anda adalah merupakan 71% mata pilih. Sebenarnya Anda lah yang menentukan negara Indonesia ini mau kemana. Masih bergantung pada IMF? Monggo. Masih berhutang? Monggo. Pilih aja siapa-siapa yang kira-kira mirip-mirip dengan genre-genre atau aliran 3 presiden terakhir. Pak Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi gitu ya. Atau Pak Jokowi itu sendiri. Jadi, kalau Anda masih mau miring ke Tiongkok, pilihlah yang kita sebut para old mind. Jadi, kalau nanti di 2024 Anda masih memilih old mind, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya sudah, saya secara pribadi tidak kalah, tidak menang. Tapi saya akan bilang ke anak cucu kita atau kita semua ya saat ini, yang hampir 7.000 sahabat yang saat ini bersama-sama menonton live IG-nya Bosman ini. Saya mohon dengan amat sangat, Anda fight untuk hak Anda, Anda fight untuk cucu turunan Anda, sehingga nanti Anda berkata bahwa anakku atau cucuku, dulu eyang, dulu mbah, dulu Pak Ade, dulu apapun itu, kita fight untuk membawa Indonesia dengan memberi pelajaran baru supaya Indonesia menjadi negara berdaulat superpower di 2045. Tapi kami kalah. Di 2024 ternyata yang dipilih adalah old mind juga. It worth a fight. Jadi kita bisa punya cerita bahwa been there done that, ya gue kalah gitu ya. Tapi kalau kita menang, percayalah, New Mind akan membuat Indonesia menjadi negara superpower di 2045. Detailnya kita selalu urai di dalam 1000 video ke depan, dalam 3 tahun, 1000 itu hampir 3 tahun, itu akan mengurai dengan rinci apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang sampai 2024, dari 2024 sampai 2045. Kita rinci bagaimana Indonesia untuk menjadi negara superpower year to year-nya. 2025-nya ngapain, 2026-nya ngapain. Saya tidak yakin bahwa satu orang pun yang saat ini mencalonkan atau ingin menari menjadi presiden atau menjadi wakil presiden di 2024 punya konsep untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Saya ragukan itu. Karena yang mereka lakukan adalah populerisme. Ingin menjadi populer, dengan populer mereka diharapkan mengambil hati rakyat terus mereka memilih. Yakin kita nanti begitu dia jadi, dia bingung mau diapain negara ini gitu ya. Beda dengan New Mind. New Mind tidak ingin menari untuk menjadi presiden, tetapi konsepnya yang akan kita bawa agar
siapapun yang nanti menari di 2024 membawa konsep ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Itu 24 tahun dari sekarang. Jadi kita harus bersiap-siap menuju ke tahun 2045, dan kalau kita mundur 2029 atau 2034 telat kita ya, sekali lagi. Nah, sahabat semua, jadi saya rangkum sesi pertama, yaitu mengingatkan untuk Anda mensubscribe Bosman Mardigu Official, dan tolong sebar dan viralkan. Kemudian isinya mau di re-upload di YouTube channel Anda atas nama Anda pribadi, monggo, karena kita akan fight dalam jangka panjang. Dan jangan lupa Anda harus mempromosikan Anda punya YouTube, IG tadi, dan lain sebagainya. Karena jangan Anda menunggu bola, Anda hanya menggunakan video Bosman, harus terus mengharapkan orang nonton, kemudian mengharapkan AdSense. Nggak bisa begitu. Anda harus berkeringat untuk apapun yang Anda dapat. Anda promosikan video-video tadi di video YouTube channel atau sosial media Anda. Dan tadi pagi saya heran, saya naikkan sesuatu di IG ini saya agak sedikit deg-degan, karena di Agustus kemarin 5 kali kita diperingati, bahkan kita ada kata-kata ganyang koruptor, itu di take down. Itu cukup kaget saya. Jadi rupanya apapun yang ditulis, di caption oleh Bosman, bahkan video dari orang lain yang penontonnya cuma 300, kita ambil, kita upload di tempat Bosman, toto dalam 1 jam ada 100.000 viewer, captionnya kita mungkin berbeda dengan yang lain, toto di take down. Jadi tadi pagi di take down lagi, cukup kaget saya. Dan kalau itu di take down lagi membuat resiko IG kita yang 2,1 juta follower ini juga beresiko seperti 1,5 juta subscriber dari YouTube. Jadi, tapi apakah kita akan give up atau menyerah? Sahabat semua, perjuangan kita tidak akan pernah menyerah, walaupun kita mulai dari nol lagi, tetapi ilmu-ilmu kita dan ini pelajaran-pelajaran kita akan terus berikan. Kita tidak melawan, tetapi kita akan bekerja dengan dengan semangat kaum New Mind. New Mind itu nggak ada matinya. Die hard New Mind itu nggak ada matinya. Nah, sahabat semua, kita akan membicarakan topik baru yang namanya long COVID. Jadi, sahabat semua, Anda tahu bahwa saya terpapar di bulan November tahun lalu. Kemudian 9 hari saya di rumah sakit, kemudian pulang. Muscle saya bisa dikatakan shrinking atau mengecil hampir 10-20%, sehingga sejak bulan Januari saya ada personal trainer hanya untuk membuat muscle saya bergerak. Jadi Anda akan lihat ini saya agak kurus, muka saya agak tirus dan lain sebagainya, karena muscle saya hilang, asam amino saya seakan-akan dimakan oleh COVID tadi. Dan di sini ada hal yang baru. Ternyata saya mengalami apa yang namanya long COVID, dan alhamdulillah saat ini sedang mengalami terapi dengan stem cell dan growth factor. Ini yang saya akan menceritakan sedikit. Apa itu long COVID gitu ya. Jadi sahabat semua, kalau ada pencuri masuk ke sebuah rumah, pencuri itu ingin mencari emas, uang, ATM, kunci mobil, dia bongkar lemari, dia bongkar kulkas, dia bolak-balik sofa, dia apapun dalam rumah itu berantakan. Dan ketika keluar dari rumah tersebut, ada polisi yang menembak mati. Matilah pencuri tersebut. Tetapi rumah yang tadi dia masuki sudah berantakan. Itu dikatakan badai sitokin. Dan badai sitokin ini memakan waktu untuk penyembuhannya. Karena itu, efek ini disebut atau dinamakan long COVID. Sayangnya ini belum dipromosikan dengan detail dan banyak tentang long COVID. Maka dengan segala kerendahan hati, Bosman adalah orang yang awal-awal menceritakan tentang long COVID. Jadi ada yang efeknya setelah 3-4 bulan, mereka mendapatkan rambutnya rontok. Atau lelo, agak lupa terus lemot otaknya. Ini kok gue ke lantai 2 mau ngapain ya gitu ya. Kemudian ada yang gulanya yang biasanya normal 100, toto menjadi 300. Atau asam uratnya naik, atau setiap malam berdebar-debar gitu ya.
Sahabat semua, ada 4 juta saudara kita terpapar COVID dan menjadi penyintas, sudah sembuh dari COVID-nya. 50% katakanlah yang 2 juta itu menjadi normal kembali, tetapi yang 2 juta ini saat ini mengalami efek long COVID mulai dari yang kecil sampai yang severe atau yang parah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 90% korban meninggal karena COVID-nya sudah negatif, alias kena badai sitokin atau organ-organ tubuhnya terkena pengaruhnya tadi. Jadi sahabat semua, bagaimana solusi long COVID ini, gitu ya? Saya akhirnya sangat serius mendalami ini. Saya bergabung dengan beberapa dokter yang saya anggap mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan. Kami memfokuskan dengan stem cell dan growth factor. Dan alhamdulillah, siapapun yang terkena COVID, kami injeksi, kami tidak minta bayaran. Siapapun yang terkena long COVID, kami injeksi, tidak meminta bayaran. Dan saat ini Anda bisa cek di YouTube channel yang nanti akan kita sebarkan dan di IG. Siapapun yang terkena ingin menggunakan stem cell dan growth factor, dan ini cukup mahal. Satu injeksi itu 1 juta rupiah, saya nggak peduli. Kita sudah hampir 3.000 orang kita lakukan dan alhamdulillah sudah hasilnya sangat positif dengan tingkat kesuksesan 98%. Ini akan kita promosikan besar-besaran sebentar lagi. Tentunya setelah kita masih terbatas, tapi ini adalah penyelidikan yang sudah 5 tahun berjalan. Kita gaspol, intinya adalah kita ingin berkontribusi, kita harapkan 1 juta orang. Entah itu yang terpapar atau kena long COVID, kita kasih free. Ini proyek agak utopia, agak gila sedikit, tapi itulah New Mind. Tidak minta sumbangan pemerintah, tidak minta sumbangan apapun, tetapi kalau Anda kami tolong, dan rambut Anda yang rontok tahu-tahu tumbuh kembali setelah beberapa kali diinjeksi, kami mohon dengan hormat, Anda gratis. Tapi kalau Anda mau berkontribusi untuk menolong sesamanya, terserah. Mulai dari 0 sampai tak terhingga, Anda lakukan pembayaran atau tidak sama sekali, kita nggak peduli, kita punya cara lain. Jadi intinya adalah stem cell dan growth factor ini akan menjadi senjata kita untuk menolong teman-teman yang long COVID. Saya tahu di antara 6.000 saat ini hampir 7.000 ada mereka yang jadi yang saat ini gue deg-degan kalau malam itu jangan-jangan long COVID karena gue udah penyintas COVID. Ini yang membuat gula gue naik, ini membuat dimmer gue naik dan lain sebagainya. Yuk kita diskusi lebih detail lagi tentang hal ini. Anda boleh DM atau nanti komen di IG kita atau di YouTube channel kita, karena kita akan merinci sekali lagi. Jadi ini berbeda sekarang YouTube-nya dengan YouTube yang dulu. Kita akan lebih banyak kontribusi ini, tapi bukan hadiah-hadiah, tetapi benar-benar ingin penyembuhan masalah COVID dan long COVID ini. Ini sedikit kontribusi dari kaum New Mind. Dan bagi mereka yang sehat, supaya tidak terpapar, kita adalah orang yang ingin imunitas kita tinggi, kita ada immodulator. Ini juga free. Kita akan kasih semua orang. Ini berbahan baku juga ada stem cell dalam tanda petik yang kita keringkan dicampur dengan herbal. Ini juga gratis. Kalau Anda minta immodulator, kita kirim dimanapun, tapi ongkos kirimnya Anda tanggung kalau itu di luar Jakarta. Kalau di Jakarta ambil sendiri. Nanti tempat-tempatnya kita kasih tahu, ada yang di Citos, ada yang di Senayan dan lain sebagainya. Itu detailnya. Immodulator ditargetkan adalah mereka yang ingin titernya atau antibodinya tinggi, atau mereka yang dalam proses penyembuhan setelah recover dari COVID. Sekali lagi, kita akan menyiapkan immodulator. Namun kalau long COVID tadi yang stem cell dengan growth factor, kita injeksi ke muscle atau daerah bokong gitu ya, akan kita masukkan. Oke, itu adalah informasi kedua, sahabat semua. Yang ketiga adalah sahabat saya, seorang profesor filosofi, guru besar universitas cukup terbesar di Jawa Tengah, tadi pagi menyatakan
Mas Mardigu, sampean ini memang gila katanya. Anda benar-benar mendeklar diri Anda sebagai Westphalian. Saya begitu dikatakan saya sebagai Westphalian ini saya tertawa. Karena bagi orang seperti saya, no need an explanation tentang apa itu Westphalian. Jadi, tapi saya yakin teman-teman yang masih muda di bawah 40 tahun, mungkin yang memahami Westphalian ini cuman 5-10%. Ya udah, saya review apa what the hell is Westphalian gitu ya. Jadi Westphalian ini adalah orang-orang yang mendukung. Ini adalah di abad 17, tepatnya mungkin tahun 1648. Ada Westphalian, sebuah kota yang sekarang di wilayah Jerman, Westphalia. Itu mengadakan treaty, perjanjian antara kaum monarki dengan nasionalis. Jadi disitulah masa keemasan awal kaum nasionalis yang nanti melahirkan demokrasi, dan masa suram dari kerajaan atau monarki. Dan sejak saat itu negara-negara Eropa perlahan-lahan monarkinya makin turun dan berakhir di Perang Dunia Pertama. Negara-negara menjadi nasionalis atau disebut nation state. Nation adalah negara, state adalah bangsa. Jadi negara bangsa adalah pemahaman Westphalian. Kemudian di Perang Dunia Pertama, Westphalian menguasai 80% dunia, monarkinya nggak sampai 20%. Kemudian di 1945 Perang Dunia Kedua ada 100 negara lahir dan semua adalah Westphalian, sehingga monarki menjadi mengecil. Tapi orang-orang monark ini melakukan memutasi. Mereka menjadi raja-raja seperti Rothschild, Oppenheimer dan lain sebagainya. Ada 13 raja-raja, keluarga raja-raja dalam tanda petik, bukan raja beneran tapi raja ekonomi. Nah, mereka inilah yang mulai menggarap dunia tahun 50-an, 60-an, 70-an terus, dan mereka yang kita sebut sekarang dengan nama globalis. Jadi globalis ini anti nation, anti negara, anti bangsa. Globalis hanya peduli pada NIK, nomor induk kependudukan. Mereka hanya peduli pada numbers dan sertifikasi. Jadi saya tidak menentang vaksin, saya menentang sertifikasi. Jadi ini jelas ya posisi saya ya. Saya anti sertifikasi, saya anti dimonitor, saya anti diikuti, dibedah. Kita kemana aja, masuk ke mall, keluar mall, masuk ke sini, kita dibedah, kita diikuti dan ada nomor serinya. Itu adalah cita-cita globalis dari dulu. Kita sebagai kaum Westphalian yang nasionalis patriotik, kita menganggap bahwa mereka adalah common enemy atau musuh bersamanya. Dan globalis ini di belakang Tiongkok dan di belakang Amerika dan negara-negara lemah. Jadi kita takutkan negara tetangga ini sudah terpengaruh dengan globalis, sehingga kita kaum nasionalis, kaum Westphalian ini ya dibungkam, entah di YouTube-nya, entah di IG-nya, atau kita dibungkam karena mereka tidak ingin semangat nasionalis seperti yang Pak Karno promosikan menjadi penghalang kesuksesan mereka mensertifikasi dan memberikan numbers kepada penduduk dunia. Tapi kata-kata guru besar tadi tentang kita adalah Westphalian dan diserang untuk dibungkam membuat saya tertohok. Intinya adalah benar juga ya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Tapi apapun itu, kedepannya kita akan terus memberikan informasi kepada sahabat semua dimanapun Anda berada dengan ilmu-ilmu kekinian yang tujuannya adalah Anda di tahun 2024 yang 71% ini, saya minta dengan hormat menentukan apakah Anda mau membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 atau Anda tetap ingin Indonesia menjadi negara mediocre seperti saat ini di tengah-tengah dan di trap. Kena debt trap, kita nggak bisa kemana-mana, siapapun jadi presidennya, menjadi pemimpinnya, terborgol sampai tahun 2045. Anda bisa pilih itu semua, dan untuk itu saya mohon dengan amat sangat Anda promosikan ide-ide dari New Mind ini dengan siapapun. Kita challenge ilmu kita ini, kita lakukan studi lebih dalam lagi,
tujuannya adalah untuk membuat Indonesia berdaulat seperti kaum Westphalian atau nasionalis. Tapi kalau Anda memilih menjadi sama globalis, monggo juga 2024 kita memilih enggak, kita bukan nasionalis, kita setuju sama globalis, kita ikut Tiongkok, kita ikut Amerika, kita ikut IMF, kita ikut obor, kita ikut globalis, silahkan juga. Itu ada pilihan Anda. Tapi saya secara pribadi menyatakan diri saya anti globalis, saya Westphalian, saya nasionalis, saya patriotis, dan saya harap mereka-mereka yang mengadopsi New Mind berpendapat bahwa kita anti bunga, deposito kita tidak ada bunga, rupiah kita berputar, dan salah satu transaksinya kita nanti bisa menggunakan alat tukar baru yang namanya emas, di mana cadangan deposito emas kita cukup besar yang bisa menjadi underlying dari transaksi menggunakan emas. Ini adalah prinsip-prinsip New Mind. Sahabat semua, kita sudah bersama-sama hampir 1 jam. Ada 3 topik hari ini yang kita diskusikan. Saya harap video ini bisa Anda tonton sekali lagi untuk memahami maksud-maksud kita ke depan. Kita tidak anti vaksin, kita anti sertifikasi, kita dukung pemerintah dengan vaksinasi, kita dukung dengan strategi menyelesaikan masalah long COVID dan COVID. Dengan saat ini kita menggunakan stem cell dan growth factor, dan itu sifatnya free, kita dukung. Jadi kita menganggap bahwa vaksin sebagai single bullet proof itu harus ada solusi lain, jangan satu-satunya vaksin, yaitu kita menggunakan solusi dengan stem cell dan growth factor. Yang kedua, kita mengingatkan ada yang namanya long COVID. Long COVID adalah efek setelah terpapar COVID yang saat ini kita duga ada 2 juta sahabat kita, mulai yang terkena dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan ini akan kita gratiskan semua pengobatannya, dan nanti diskusinya kita ada di DM di sosmed kita, atau nanti akan informasikan ke YouTube. Terus subscribe YouTube kita, perbanyak YouTube kita, informasinya semua ada di sana. YouTube kita akan menjadi baru, sosmed kita akan menjadi baru, dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia baru. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi